Ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Di sore hari ini menjelang maghrib berbuka puasa, salah satu kebahagiaan orang berpuasa itu adalah ketika berbuka puasa. Sebenarnya puasanya sih udah cakep, karena dalam puasa itu ada unsur menyehatkan badan. Bahasa kedokterannya detoksifikasi, pembuangan zat beracun yang menempel di dinding usus dan lambung kita. Bu, masih hidup. Detoksifikasi, do you understand? Bisa nggak detoksifikasi? Apa bu? Nah, ribet betul. Maksudnya apa sih Ustadz? Keren-keren amat sih ngomong. Bukan keren, itu istilah kedokteran. Artinya kan kita makan apa aja nih selama di luar bulan puasa. Namanya makanan, gorengan, lemak-lemak, santan, tuh racunnya pada nempel tuh bu, di perut, di lambung, di usus. Itu semua nggak akan pernah bisa kebuang, kotoran dan sampahnya nggak akan pernah bisa hilang kecuali dengan puasa, yang kata dokter puasanya harus lebih dari 22 hari. Ada puasa yang bisa ngilangin sampah nih di perut kita, tapi puasanya nggak boleh kurang dari 22 hari. Nah, agama kita puasanya berapa hari? Berarti masuk nggak kategori puasa yang menyehatkan? Masuk. Itulah kenapa ada perintah puasa, la'allakum tattaqun. Sekali lagi, detoksifikasi, pembuangan zat beracun. Puasanya udah cakep. Yang belum cakep, yang belum mantep, yang belum keren, yang belum gacor. Tahu gacor? Yang belum gacor apanya? Buka puasanya. Puasanya sih udah keren, buka puasanya la ilaha illallah. Udah siang-siang cakep kita puasa ya. Makanya kenapa orang puasa kata Rasulullah pasti mulutnya bau. Namanya lagi buang sampah, sampah wangi apa bau? Yang dibuang sampah bau. Tapi kata Rasul kan begini, baunya orang yang puasa Allah ganti entah di surga dengan wangi kasturi. Wangi apa bu? Ada yang mikir begini, oh diganti sama wangi kasturi Pak Ustadz. Iya, berarti logikanya kalau makin bau lo makin wangi di surganya. Lah kelar Pak, 2 minggu gak sikat gigi dia. Nggak begitu juga. Puasanya udah bagus. Makanya kata Rasulullah sewajar-wajarnya buka puasa yang santai, biar perut nggak kaget. Cukup dengan yang manis-manis dulu, korma 2 butir, air putih anget, rapi. Sholat maghrib nggak kekenyangan. Ini kan kagak. Orang kita lo aja kali. Baru beduk azan, baru Allahu Akbar pertama, gorengan udah 3. Belum sampai Allahu Akbar terakhir, baru hayya ala sholah, kolok 2 mangkok. Sholat maghrib akhirnya kekenyangan. Makanya kata orang Arab cakep dah, dalam bahasa Arab puisi, ba'dal fajri nas'an
Orang puasa kalau habis subuh bawaannya ngantukan aja, pengen tidur. Wa ba'da zuhri ta'ban. Kalau habis sholat zuhur capek, pengennya tidur aja. Wa ba'dal asri ju'an. Ntar habis asar mulai dah tuh lapar banget. Wa ba'dal maghribi mal'an, penuh perutnya, kekenyangan. Wa ba'dal isya'i sahran, habis isya mager. Tahu mager? Malas gerak, begah, mau sholat isya kekenyangan, otak udah gak nyambung, diajak ngomong cengok aja cengok. Bang terawih gak? Hah, oh. Wa ba'da tarawih kaslan, ntar habis sholat tarawih bawaannya udah males. Lalu kata pepatah Arab orang tadi apa? Wa mata taqra'ul Qur'an ya kaslan. Terus kamu baca Qur'annya kapan wahai orang yang malas? Inilah bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan tantangan. Alhamdulillah, sebelum kita masuk pada kajian lebih dalam, kita masih dikasih kesempatan berpuasa. Maka ada doa yang paling dahsyat. Saya ngajak bersyukur kita sampai umur kita di bulan Ramadan, karena ada doa yang kita hafal. Hafal nggak? Coba semuanya ya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi. Bentar, itu ada yang fi razaqtana masih. Ini udah ketahuan lapar aja udah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna. Kenapa jadi fi razaqtana itu? Oke. Yang kami muliakan para alim ulama. Saya belum dapat nama-nama nih. Ada nama-nama nggak yang bisa saya sebut? Mungkin ada ustadz, ada para kiai, para alim ulama, para tuan guru, para ustadz dan ustazah, para panitia, para tokoh dan sesepuh masyarakat yang ada di perumahan apa namanya ini Bu? Hah? Pardede. Apa sih? Belum ditulis ini. Mana nih? Oh, Kemang Verde Residen yang ada di daerah Bogor ya. Pokoknya semua para alim ulama yang namanya belum saya sebut satu-satu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada beliau semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ngaji santai aja ya. Ini masa-masa kritis nih, jam-jam segini nih. Ini udah kelihatan nih emak-emaknya nih. Saya tahu walaupun wajahnya glowing itu buat nutupin perut yang lapar. Saya tadi ceramah di kantor habis zuhur. Yang datang Pak, anak-anak muda Gen Z. Itu saya bilang yang begitu namanya generasi skincare karena wajahnya kelihatan glowing. Ini kalau di sini yang datang ini namanya generasi fresh care. Generasi cepat masuk angin. Wajah sih boleh bercahaya, tapi asal 3 menit gitu ya. Ada yang penting pada sehat dah, betul nggak Bu? Yang mahal tuh sehat, udah sehat paling mahal, bener. Coba Ibu pikirin dah. Orang kalau lagi sehat kebanyakan mau jalan-jalan ke sono, kelar ke sono, mau balik lagi ke sini, makan semua dicobain. Sehat kebanyakan mau. Orang kalau sehat kebanyakan cita-cita, ambisi, itu yang bikin hidup jadi nggak tenang. Saya harus jadi ini, kalau nggak jadi ini hidup terasa hampa. Orang sehat kebanyakan mau, tapi orang kalau udah sakit nggak kebanyakan maunya cuma satu, apa Bu? Sehat. Yang sakit pengennya cuma satu, sehat. Yang sehat kebanyakan mau.
Makanya kita udah dikasih sehat, banyak-banyak bersyukur dah. Alhamdulillah ya Allah, sehat tuh mahal bu, beneran. Ibu pilih mana? Sehat punya uang 5.000 apa sakit uang 5 juta? Ayo dah. Sehat nih badan, uang cuma goceng. Punya uang 5 juta, bengek. Mana yang nikmat? Goceng. Sehat uangnya 5 juta. Makanya alhamdulillah ya Allah sehat. Orang Arab bilangnya begini bu, as-sihhatu tajun ala ru'ussis sihah. Mahkotanya hidup itu adalah sehat. Banyak-banyak bersyukur dah pak. Di umur segini kita masih dikasih sehat. Di waktu yang bersamaan berapa banyak saudara kerabat yang seumuran sama kita udah gak pada sehat. Betul ya bu? Di rumah sakit, di UGD, di ICU. Penyakit hari gini pak aneh-aneh pak. Makin tahun makin banyak orang yang meninggal mendadak. Betul sih umur urusan Allah, bener. Tapi kalau udah mati mendadak, meninggal nggak ada kabar, ini kan makin banyak nih. Istilah kedokterannya apa ya? Serangan jantung. Angin duduk. Ya, kalau bahasa kita angin duduk. Itu siapa sih yang namain tuh angin duduk ya? Angin duduk. Yang saya nanya-nanya tuh angin duduk sebelah mana coba itu? Serangan jantung, angin duduk. Nggak usah jauh-jauh dah. Teman saya pak, sehat. Olahraga, oh nggak usah ditanya dah. Kan sempat viral di TikTok tuh, nggak saya sebut namanya dah. Teman saya kuliah waktu di UNAS, Universitas Nasional Pejaten, Pasar Minggu. Saya cuma 2 tahun di sono pak, 4 semester. Waktu itu 98 lagi rame-ramenya reformasi tuh demo Pak Harto. 99 saya berangkat ke Mesir dah tuh, sampai pulang 2004. Teman saya di UNAS pak, olahraganya pak, masya Allah. Bersepeda punya, olahraga rutin, tenis. Yang lagi musim apa sekarang? Padel. Lah di mana-mana orang pada padel. No di Tangerang ada pak, se-RW isinya lapangan padel semua. Lah bagi saya tuh isinya lapangan padel, siapa yang main ya? Itu namanya kampung padel tuh pak. Teman saya pola makannya sehat, nggak ada makan-makan sembarangan kayak kita dah. Dia mah sarapannya food combining. Food combining tuh bu, artinya nggak makan yang karbohidrat tinggi. Dia jam 6:30 minumnya jus di blender, udah nggak kena apa-apa lagi deh tuh. Paling yang rebus-rebusan. Lah orang kita perutnya setelan kampung, jam 7 minum jus, la ilaha illallah, 8:30 moncor dia. Tidur malam jam 9 udah tidur. Hidupnya tertib. Meninggal bu, serangan jantung. Saya tanya sama bininya, teh itu kenapa sih abangnya? Ya Allah, kok umurnya pendek, masih muda bu, istri cakep, anak sehat-sehat, soleh-solehah semua. Ternyata suaminya udah 2 bulan nggak bisa tidur nyenyak, kepikiran. Saya baru ingat orang jauh dari hidup damai kalau dia punya 2 penyakit. Berapa penyakit bu? 1 namanya khauf. Apa bu? Rasanya artinya rasa takut. Yang kedua huzn. Huzn itu artinya rasa sedih. Khauf itu penyakit khawatir pada sesuatu yang belum ada, yang belum datang. Kepikiran besok saya pergi mana. Overthinking, kata anak Gen Z sekarang nih. Overthinking tuh berlebihan, udah mikirin besok padahal belum datang. Padahal mah kalau kita pikirin besok juga kita belum tentu nemu. Bener gak bu? Ada yang jamin besok kita masih bisa napas? Agak ada. Dia udah kepikiran nih bu, ya Allah besok saya pergi mana ya. Khawatiran. Itu penyakit khauf. Badan boleh sehat, tapi hati-hati. Zaman sekarang 70%
Itu badan kita ditentukan bukan dari pola makan, bukan dari pola tidur, tapi dari pikiran. Gimana badan gak pada sakit, apa-apa difikirin, ujung-ujungnya banyak pikiran. Gimana badan gak pegel-pegel, urusan tetangga dia pikirin. Gimana badan gak linu-linu, tetangga ganti mobil dia ganti penyakit, tetangga ganti motor dia ganti dokter. Stres gak bu? Stres, hidup jadi gak nikmat. Akhirnya dia pengen munyain apa yang tetangga punya, yang dia punya jadi gak nikmat. Mauzubillahimin. Saya sering bilang hidup kalau mau nikmat cuma 3 kuncinya: jalani, nikmati, syukuri. Apa bu? Syukuri jangan tambahin N, jadi syukurin. Itu nyumpahin orang. Jalani, nikmati, syukuri. Yang kedua nama penyakitnya huzn. Huzn tuh ibu kepikiran masa lalu. Bahasa anak sekarang gak bisa move on. Ibu belum bisa berdamai dengan masa lalu. Ibu masih kepikiran sakit hati waktu dikhianatin mantan. Aduh, sakit gak sih bu? Sakitnya di mana? Orang hidup kalau mau tenang berdamailah dengan masa lalu. Yang lalu biarlah berlalu. Hidup ini hidup itu adalah hari ini. Besok itu adalah doa dan harapan. Hidup kalau mau tenang nikmati hari ini bu, detik ini. Hari ini belum tentu dan pasti tidak akan bisa kembali. Orang kalau udah nggak bisa move on dari masa lalu, dia sakitnya apa? Resah, gelisah, bimbang, andilau. Tahu andilau? Antara dilema dan galau. Bingung aja tiap hari. Udah ibu nikmati hari ini. Bapak ibu yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke puasa. Kenapa kita diminta puasa? Supaya dengan puasa kita bisa jadi tahu diri. Contoh, kenapa puasa hebat itu? Apa yang halal di hari-hari biasa tapi jadi haram di bulan puasa. Secara hukum, ikan teri halal nggak bu? Halal dong. Tapi kalau siang-siang lagi puasa, tengah hari bolong, hukumnya jadi haram. Kapan halalnya? Habis maghrib. Singkong halal nggak? Halal. Tapi kalau siang-siang lagi puasa jadi haram. Kapan halalnya? Habis maghrib. Istri sendiri pak, kan sebenarnya halal, betul nggak bu? Tapi kalau siang-siang jadi haram. Kapan halalnya? Habis tarawih. Astagfirullahaladzim, gacor amat nih emak-emak ya. Sabar nggak apa-apa, tenang. Jangan-jangan di sini bini buat takjil kali ya. Itu yang pertama, pelajaran pertama, saking mulianya, saking bedanya Ramadan dari bulan yang lain. Yang kedua, apa yang diajarin? Saya puasa nih misal, wudhu hari pertama, itu lagi aus-ausnya tuh, kerongkongan lagi nyelkit banget bu, ya Allah, aus banget hari pertama. Wudhu, sebelah ada temen. Pas wudhu, bagian kumur-kumur, ibu nadain air 2 kepel tangan nih. Masuk tuh dilolot 2 kepel tangan, serosot, masuk, keluarnya 2 tetes. Temen yang sebelah ngelihat apa kagak? Tahu nggak? Yang tahu siapa? Kata Allah, kalau sudah urusan puasa, aku urusannya dengan hambaku. Wa ana ajzi bihi. Aku yang langsung ngasih ganjaran dan pahala. Itu Ramadan. Contoh lain lagi. Suami ibu pulang kerja, masuk kamar mandi, celananya dicantelin di belakang pintu kamar. Maksud ibu sih benar mau benahin.
mau masukin ke tempat baju kotor, dompetnya jatuh, dibuka, ada duit tuh, ada fulus 130.000. Sebagai istri ibu, andai mau niat ngambil itu duit laki, yang ibu ambil yang 100 sampai yang 30. Nah ini dia orang ini Pak nih, yang selama ini merasa di kamar ada tuyul gondrong. Nah ini dia orang ini. Tuyul di mana-mana nggak ada rambutnya, di kamar kita doang Pak tuyul gondrong tuh Pak. Ramadan mengajarkan kita untuk tahu diri. Makanya kenapa Ramadan itu Allah siapkan 3 pahala, supaya lebih gampang dicerna. 3 piala dah, 3 hadiah. Ibu masih ingat kan Agustusan ada lomba ya, namanya Agustusan ada lomba kan pasti ada pialanya. Juara 3 dapat piala apa? Perung. Juara 2 perak. Juara 1 di depan ibu ada perunggu, perak, emas. Yang ibu pilih apa? Ibu bilang matre. Tegas banget jawabnya ya. Oke. Ibu lomba Agustusan kan banyak lomba, makan kerupuk, apalagi tuh Bu? Balap karung, panjat pinang. Sekarang sudah ada fatwa yang keluar, panjat pinang itu hukumnya haram. Nih, Bapak diingat-ingat, panjat pinang hukumnya haram. Kenapa? Lah, dipanjat baru dipinang kagak boleh Bu. Pinang dulu baru di. Ini Ustaz ada-ada aja sih. Bagaimana konsepnya? Biar gak ngantuk Bu. Piala ada 3, perunggu, perak, emas. Siapa yang puasa dari puasanya di Ramadan, dia dapat piala perunggu. Dia yang puasanya cuma nahan lapar dan haus doang. Dia puasa, lapar iya, haus iya, puasanya sih getol, ngomongin orang nggak berhenti. Paham? Ramadan sholat berjamaahnya rajin, ngomongin mertua nggak ngaso-ngaso. Ada di sini yang begitu orangnya? Mana orangnya? Ini mah solehah semua, bidadari surga semua. Cuma saya lagi ngomongin di kampung saya. Di kampung saya di Cipinang sono Bu, Jakarta Timur. Bedek banget saya sama mamanya. Ngaji rajin, apa segala macam rajin, sholat rajin, ngomongin orang juga rajin. Saya kesel banget, saya mintain aja KTP-nya ya, saya cek, katanya tuh mak pindahan dari sini semuanya Bu. Yang dapat perunggu yang nahan lapar sama haus doang. Udah begitu dah. Hadisnya mah kalau dipretelin ntar ribet lagi. Dapat perunggu dapat sih, cuman ya gitu doang, lapar sama haus doang. Ada yang dapat perak. Siapa? Puasanya nggak cuma nahan lapar dan haus, tapi menjaga anggota tubuh. Anggota tubuhnya dia jaga. Dari apa? Dari perbuatan dosa dan maksiat. Anggota tubuhnya dia jaga Bu. Gini, perempuan kalau lagi nangis Pak, itu yang ditutup apanya? Mulutnya. Coba Ibu perhatiin dah sinetron-sinetron. Beda sama laki. Kalau laki yang nangis nih yang ditutup mata, diam-diam dia di pojokan, mungkin gengsi, malu, tutup mata. Ya Allah. Perempuan kalau nangis yang ditutup mulut. Ya Allah Ustaz, apa ya, lagi saya nggak pulang-pulang. Berapa lama kok? 2 puasa, 2 lebaran. Siapa nama lakinya kok? Bang Toyib. Pasti yang ditutup mulut. Sadar nggak sih, perempuan nangis nutup mulut karena dosa perempuan itu paling banyak dari mulutnya. Laki-laki, kenapa nangis yang ditutup mata? Karena dosa laki-laki banyak dari. Itu udah pasti udah. Ya, mak biasa aja dong, jangan nafsu gitu, tenang. Ini belum selesai nih.
Saya Pak, ceramah paling berat tuh waktu ke Denpasar, Bali Pak. Ustadz juga manusia Pak. Kata drivernya begini, Ustadz Zaki belum ke Bali kalau belum ke Pantai Kuta. Saya ke Pantai Kuta tuh Bu, hampir ziarah Pak Ustadz. Ya kan ziarah berkunjung, zaro yazuru bahasa Arabnya. Tapi kalau di kita kan ziarah ada nilai ibadahnya. Saya datang ke sono, bener-bener Pak, di Pantai Kuta yang pernah ke sono juga Pak ya, pengalaman la ilaha illallah. Sepanjang pantai itu berjejer pepes ikan Bu. Sebelah sono pepes tahu lagi. Saya serba salah jadinya ya, bagaimana ya Allah, dilihat dosa nggak dilihat mubazir, barang bagus. Laki udah biasa dah Pak, mau ustadz kayak mau kiai sama baik manusia. Ustadz juga manusia. Sok-sok nutup mata, astagfirullahaladzim, mata dibuka begini. Perempuan udah pasti dah. Contoh dah begini nih, ini sehari-hari. Dua laki-laki nih lagi ngobrol Pak, berteman nih, bestian, ngobrol, cewek cakep lewat, tuh udah pasti dah tuh, kiu kan gitu ya. Wow, bening buat perempuan, laki pasti Pak, kecuali yang jago jaga pandangan. Tapi kalau dua perempuan lagi ngumpul, ada cowok cakep lewat, biasa aja paling tuh cowok cakep udah. Tapi dua perempuan ini jangan coba-coba, ada temen perempuannya lewat nih, wajahnya lebih glowing, skincare-nya lebih mahal, outfitnya lebih mahal. Itu senjata antar perempuan dua, satu sikut, dua bibir, dimoli bibir monyong 5 cm. Dia nggak demen kalau ada persaingan di antara wanita Pak. Kenapa? Nih, jaga mulut susah. Makanya kata ulama, sakaratul mautnya perempuan rata-rata nyangkutnya di mulut. Laki-laki di mulutnya lancar karena jarang ngomong. Rata-rata yang matanya terbelalak melotot pas sakaratul maut itu laki-laki. Menurut beberapa ulama dan di beberapa kitab seperti itu Pak. Dan survei membuktikan betul. Dr. Aisyah Dahlan, Ibu sering lihat kali di YouTube ya. Dia punya jurnal. Jurnal itu artinya penelitian. Ternyata betul Pak. Kita laki-laki Pak, sehari semalam itu mampu berkata-kata nih, ngomong cuma 7.000 kata Pak. Kelar. Jam 9 udah habis tuh, laki-laki, suami. Tapi Pak, makhluk yang di belakang ini nih Pak, ini kan makhluk nih Pak. Mereka ini mampu memproduksi dan mengeluarkan kata-kata itu sebanyak lebih dari 20.000 kata. Teorinya 20.000 kata, kenyataannya Pak, kata-katanya unlimited Pak, tidak berbatas. Nah, kalau sudah tahu rumusnya, ini enak nih. Tahu rumusnya, laki-laki berapa tadi? 7.000. Perempuan teorinya 20.000. Kenyataannya 100. unlimited, tidak berbatas. Jadi ibu kalau suami pulang kerja, jangan diajak curhat. Kata Dr. Aisyah Dahlan begitu. Ibu salah orang. Udah tahu tuh laki udah kerja, kata-katanya habis di kantor, habis buat ngopi sama temennya, di rumah nggak usah banyak ngomong mu. Udah buka itu sepatunya, kaos kakinya, pijit-pijit, urut-urutin, udah paling bagus udah begitu. Kenapa? Tahu ilmunya. Oh laki gua ajak ngegosip juga kata-katanya udah habis. Yang nggak tahu rumusnya salah kaprah. Pulang kerja, ayah nggak bilang I love you. Kan perempuan perlu validasi Pak. Padahal anak udah 4, validasi nggak ngaso-ngaso. Betul nggak? Ustadz ngomongnya semangat amat, gue curhat nih, curhat wakil yang lain.
Lah pulang kerja mah orang capek urut-urutin kek, pijit-pijitin pulang-pulang, ayah kamu sayang aku nggak? Kan lakinya udah kehabisan kata-kata, diem aja. Oh gitu, kamu dengan cinta aku. Serba salah pak. Kita ngomong salah, nggak ngomong salah. Depan bini jangan kata ngomong, napas aja salah. Contoh nih pak, ini contoh. Ini kita ngomong yang santai aja ya. Ini perut lagi kritis nih. Saya mah curhat keluar semua nih. Kita ini laki-laki pak. Mohon maaf bu, tolong wajarkan kami. Kami ini kaum pria laki-laki tidak punya gaya kalau diajak selfie. Maafkan kami. Gaya kami cuma dua. Selfie KTP, kaku, dua jempol dah naik. Itu nggak di mana-mana. Itu udah kode internasional bang ya. Ibu enak, foto nggak ada mati gayanya. Selfie, caranya. Kemarin saya pak di acara emak-emak, masya Allah ngomongnya kayak Gen Z. Ketemu saya mungkin karena dia follower di Instagram saya kali ya. Liatin aja. Ustadz blow up banget. Nenek tahu blow up. Dia bilang apa? Ustadz Jaki anjay. Nenek ngomong anjay. Saya balas, ibu jijai. Di perempuan begitu pak, mulutnya dari bedah. Makanya saya mah udah tahu rumusnya. Oh saya mah Betawi bu. Betawi saya Betawi Cipinang, Mester. Tahu sendiri Betawi, sengke. Tahu sengke kamu? Teka, apa katanya? Orang Betawi, orang Betawi jangan kata kalah, seri aja ogah. Tuh orang Betawi, palo sini gue bayarin. Orang Betawi kan dia pengen nyohor tapi tekor. Tuh saya banget tuh Betawi. Yang kesinggung biarin dah, sama-sama Betawi mau paham dah. Bu, orang Betawi punya bini. Oh, jangan dijawab kalau ngomong. Saya mah dulu mau bini saya orang Sunda. Kalau saya ngomong dia ngejawab makin jadi. Lo tantang, lo jual, gue bayarin pala lo. Tuh, orang Betawi ternyata salah ngadepin perempuan. Tidak bisa pak, makhluk yang satu itu pak tidak bisa dihadapi dengan emosi. Betul nggak bu? Laki-laki fitrahnya suka dengan wanita. Betul itu. Makanya Allah janjikan laki-laki apa? Bidadari surga. Tapi perempuan tidak Allah janjikan bidadari surga. Karena perempuan fitrahnya bukan suka dengan laki-laki, tapi perempuan fitrahnya sukanya dengan perhiasan. Itu udah pasti. Makanya Allah janjikan apa nanti di surga? Perunggu, perak, emas, permadani, intan, berlian. Itu yang Allah janjikan untuk wanita-wanita solehah. Laki-laki suka dengan perempuan, perempuan suka dengan perhiasan. Pak, kalau bini kita lagi ribet pak, balik ke rumus tadi pak. Nggak usah ribet, nggak usah dijabanin. Suruh dia dandan yang rapi, masuk ke mall, ajak ke toko emas, kelar. Betul nggak bu? Setuju? Wahai suami yang punya uang, beliin tuh bininya emas. Suami yang nggak punya uang, tetap bininya ajak ke toko emas, suruh ngendus-ngendus emas, keluar lagi. Lah mau nggak punya duit mau diapain? Jadi bapak ibu yang berbahagia, Ramadan ini ngajarin kita buat mikir yang clean and clear. Clean itu pikirannya jernih, clear itu ya betul-betul bersih, jernih, pikiran yang benar-benar murni. Karena begini bu, pikiran itu jendela menuju hati. Sekali lagi, pikiran jendela menuju hati. Orang gila, ngapa sih hidupnya sehat? Ibu pernah lihat orang gila kan makannya dari sampah-sampah, sisaan rumah makan Padang, warteg, sisaan acara-acara dari bak sampah dia makanin. Ibu lihat kan, sering ya. Ada nggak orang gila sakit? Nggak ada. Ada orang gila masuk UGD? Kagak ada. Kenapa? Nggak ada pikirannya. Nggak apa-apa dipikirin. Makanya ibu kalau mau sehat coba dah 2 hari gila aja.
Nyobain gila 2 hari kebablasan, nggak balik-balik lagi. Maksudnya jangan kebanyakan pikiran, Bu. Saya kasih contoh. Orang semakin tua, Ustaz mau minum kagak? Ngasih contoh. Orang makin tua, makin begini nih, Bu. Gemeteran. Apa? Gemeteran. Kenapa dibikin gemeteran? Orang semakin tua, semakin gemeteran. Gemeteran lagi mau bilang sama kita, manusia, umur udah makin tua. Jangan kebanyakan berharap dari dunia. Jangan kebangetan kenceng megang dunia. Sebentar lagi mau dilepas. Udah santai aja, nggak usah kelamaan dipegang. Taruh, nikmati hidup. Maksudnya, Bu, jangan terlalu dipikirin kalau ada masalah. Kenceng banget hidup sampai pelit banget sama orang lain, seolah-olah itu mau kita bawa mati. Nggak ada. Makanya dibikin gemeteran supaya kita tahu diri. Ibu nih, saya kuat nih megang begini nih, Bu. 5 menit masih kuat. 10 menit saya kuat. 2 jam saya megang begini, Bu. Wah, somplak, Bu, tangan saya. Berarti bukan masalah bebannya, tapi jangan terlalu lama kita memikul masalahnya. Beban itu pasti ada, Bu. Masalah pasti kita diuji. Jangan kelamaan taruh di sini. Lepas. Lepasnya di mana? Di sujud sholat kita masing-masing. Makanya Bang, yang selama ini masalah kantor bikin penat, masalah rumah tangga cukup nguras pikiran, tenaga, Bang, waktunya kita ngedeketin Allah. Dengan kalimat apa? Allahu Akbar. Lihat, orang kalau takbiratul ihram, ada nggak yang dia pegang sesuatu? Nggak ada. Mau yang takbirnya di sini kek, karena beda mazhab. Ada yang di sini, pernah lihat kan, Bu? Ada yang muter-muter dulu takbiratul ihramnya. Allahu Akbar, set, ada. Udah kayak pencak silat, ada, Bu. Tapi yang pasti takbirnya begini, Pak, nggak ada yang digenggam. Dia lepas semua. Allah lagi mau bilang lewat takbiratul ihram, lepasin dunia sesaat, temui Tuhanmu lewat sholatmu. Allahu Akbar. Makanya kenapa orang habis takbiratul ihram itu ada sedekap. Tahu bilangnya sedekap apa? Sedekap orang sini ya. Ada sedekap. Orang sedekap tuh begini, artinya apa? Ini nandain suatu saat kita bakal begini. Kapan? Pas meninggal. Makanya saya kalau lagi di kamar nih, Bu, tidur begini, bini saya takutan sendiri. Udah ngebayangin yang aneh-aneh kali ya. Saya bilang bagaimana takut, emang kita bakal begini suatu saat. Begini kurang, Bapak masih ngerasa masalah banyak. Ya Allah Ustaz, masalah saya banyak. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, kok beban saya nggak kelar-kelar. Pak, lepasin beban pas lagi sujud tuh, Pak. Sujud itu tempat kita ngelepasin beban yang paling berat. Bapak Ibu, teori biologinya begini, Pak. Ini jantung, ini otak. Ya, jantung fungsinya kan ngompak darah buat naik ke otak. Paham ya, Bu ya? Dikompak sama dia, deg, deg, deg. Tugas jantung tuh ngompak, darah naik. Nah, makanya kenapa jantung itu ada yang di ring, ada yang di bypass, karena udah kebanyakan lemak. Jantungnya ketutup, kolesterol, ada penyakit namanya sumbatan, penyumbatan darah, penyumbatan jantung. Dia nggak bisa ngompak, udah berat, Pak. Jangankan yang ada penyumbatan, kita yang normal nih, Pak, ngompak darah tuh berat karena ada gravitasi bumi. Kalau gravitasi bumi, dia kan ngompak naik ke atas, kudu dikompak. Kayak ibu nih, naikin air ke toren, kan mesti pakai mesin, betul nggak, Bu? Mesti ada kekuatan, ada power, naik dia seret. Jantung begitu, makanya jantung berat tuh. Tahu nggak, Bu? Kapan jantung itu istirahat, tapi otak kita masuk darah yang paling diperluin saat sujud. Karena ketika sujud, posisi kepala kita adanya di bawah jantung. Coba bayangin, betul nggak, Bu?
Bahkan kepala sejajar dengan sesuatu yang paling di bawah dari hidup kita, kaki. Bahkan kepala lebih rendah dari tempat buang angin. Jantung di atas kepala. Maka saat kita sujud, itu jantung istirahat, darahnya langsung masuk ke kepala. Dia nggak perlu kerja keras. Makanya orang kalau lagi sujud, Bu, yang benar-benar khusyuk, itu kayak ibu bawa tas, namanya tas backpack. Tas backpack tuh kalau kata orang kita tas gemblok, tas ransel. Ibu bawa berat nih, 30 kilo ibu bawa. Ibu jangan dirasain, lepasin. Orang sujud tuh sama. Masalah berat di pundak nih, tapi ketika sujud seolah-olah semua beban kita ditaruh di atas bumi. Makanya anak Gen Z mengenal sujud itu dengan istilah grounding. Grounding itu kita lagi membumi sama Allah. Masalah semua kita taruh di atas tanah. Kita bacanya apa? Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Ya Allah, aku rendahkan diri aku serendah-rendahnya, dan aku tinggikan zat Engkau setinggi-tingginya. Jadi ayahanda ibunda, terutama yang banyak kena penyakit modern, hati-hati. Ternyata satu-satunya cara untuk kita melepas beban kita adalah sholat 5 waktu. Sekarang masalah gimana nggak tambah banyak. Manusia modern sekarang ribet sama validasi sih. Validasi itu artinya apa ya? Apa bang bahasa Indonesia validasi itu? Pemutahiran. Hah? Pemutahiran. Pengakuan. Pengakuan dari orang lain. Sekarang Bu, kita nih dikit-dikit harus posting. Pengajian posting, kondangan posting, kemana-mana posting. Perlu pengakuan dan validasi dari orang lain. Itu kalau belum update status di Instastory, hidup terasa hampa. Ini saya yakin nih udah update status tadi nih. Alhamdulillah pengajian dengan Ustadz Zaki. Pret. Update status. Orang dulu kenapa hidupnya sehat-sehat panjang umur? Jarang orang dulu kena stroke. Jarang orang dulu kena serangan jantung. Hidupnya happy Pak. Nggak ada harus dilihat orang lain. Dia bahagia aja. Makannya cuman yang sehat-sehat. Pak sekarang Pak, makanan Pak, semua serba kimiawi Pak. Bukan alami lagi tapi kimiawi. Jangan heran viral di TikTok 15 tahun Bu, 15 tahun udah cuci darah, kelainan ginjal. Zaman dulu kita kenapa hidupnya sehat? Nggak ada minuman-minuman di botol yang pakai kimia, kagak ada. Sehat minumnya. Kita minum dari air kendi, ingat nggak Bu? Adem tuh air, bikin jantung jadi sehat. Jajanan bocah dulu zaman saya Pak, zaman kita nggak aneh-aneh. Jajannya apa? Sagon. Tahu sagon? Yang kalau kita makan pas lagi ngomong nyembur. Tuh sagon. Ada coklat seolah-olah udah coklatnya sultan dulu, coki-coki. Itu udah hebat banget, permennya nano-nano. Tuh zaman dulu. Jajanan begitu aja udah happy banget Bu. Jajannya berem, tahu nggak berem Pak? Yang depan sekolahan SD tuh. Yang kita nyolok-nyolok Pak, dulu kita nggak ada Free Fire, nggak ada Mobile Legend, nggak ada Mabar, nggak ada Top Up. Kita mainnya gimbot. Tahu gimbot Bang, yang depan sekolahan SD kita sewa pakai tambang. Pas waktunya habis ditarik-tarik sama abangnya. Itu zaman dulu banget. Nih anak-anak Gen Z pada bingung. Anak-anak Gen Z, anak sekarang kids zaman now minggir. Nih anak 80-an mau nostalgia dulu nih. Dulu boro-boro selfie Bu. Dulu foto itu dipotoin sama orang lain. Pakainya apa? Tustel. Masih ingat Tustel Bu? Mereknya Kodak. Kalau enggak Fuji. Kudu dipotoin, nggak bisa moto sendiri. Moto sendiri melencong kemana-mana. Orang nggak ada gambarnya. Kudu pakai film namanya klise. Ingat Bu ya? Ada yang 32, ada yang 28. Klise tuh dimasukin ke Tustel tuh. Dikerek-kerek lu, krek, udah siap baru dipoto. Bunyinya kencang banget lagi, drotak Bu. Itu nggak bisa langsung dinikmati, nggak bisa langsung dilihat. Dicuci dulu. Namanya cuci cetak Bang, 3 hari dulu. Kalau mau cepet sehari nambah goceng. 3 hari kita udah semangat mau ngambil foto, klisenya kebakar. Itu zaman dulu. Sekarang tinggal cerita. Hidup dulu sehat-sehat Bu. Kita nggak sibuk dengan validasi banyak orang.
Makanya orang dulu nggak ada kena penyakit stroke, jantung koroner. Orang dulu paling sakitnya nih, maaf nih, cantengan. Ingat ya, cantengan, korengan, belekan, kutilan, bisulan. Yang paling parah yang patah tega tuh kremian. Tahu kremian nggak, Bu? Orang kremian kebanyakan makan apa? Bapak. Dulu alumni apa? Tuh kremian masih ada nggak sih, Pak ya? Masih ada juga, Bu. Kremian, wah penyakit zaman dulu mah biayanya hemat, Bu. Penyakit zaman sekarang, ya Allah. Dia kata ada BPJS, Bu. Umur manusia zaman sekarang tuh pendek-pendek. Kenapa? Dia punya banyak ambisi karena lihat di sosmed. Lihat si artis anu, wow. Ya saya pribadi, Pak, kalau ngikutin gaya hidup mah nggak ada habisnya, Pak. Kepengen ini, kepengen itu. Tapi saya mikir, kita hidup, sekali lagi, Pak, kita hidup yakin, kalaupun kita kerja banting tulang, peres keringat, mati-matian sampai mati beneran kerja, dunia ini nggak akan kita dapat banyak, Pak. Kalaupun dapat banyak, nggak akan pernah puas. Kalaupun puas, nggak akan pernah dibawa mati. Karena apa yang kita makan pasti akan kita keluarkan. Apa yang kita kenakan, kita gunakan, pasti akan kita lepaskan. Mana harta kita yang sesungguhnya? Apa yang kita sedekahkan. Puasa ngajarin kita untuk banyak berbagi. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebentar lagi, ya masih jauh sih, kita masuk ke Idul Fitri. Saya mau bilang gini, Idul Fitri itu nanti identik dengan berbagi. Kiai saya bilang, belajarlah berlebaran bukan hanya di Idul Fitri. Belajarlah untuk berlebaran di setiap hari. Paham gak maksudnya, Bu? Saya ulang ya, kata kiai saya, jangan lebaran cuma di Idul Fitri. Berlebaranlah di setiap hari. Maksudnya baik sama orang lain, sama tamu, jangan cuma lebaran doang, Bu. Setiap hari kalau jadi lebaran, sedekah, senengin orang lain. Idul Fitri itu artinya kembali suci. Nah, sama Sunan Kalijogo, Sunan Kalijaga, beliau bilang gini dalam buku sejarah, Idul Fitri kan punya orang Arab, istilah di Arab Idul Fitri. Indonesia harus punya istilah sendiri. Nah, diambillah kata lebaran. Lebaran itu diambil dari bahasa Jawa aslinya. Ada orang Jawa nggak sini, Bu? Ada. Lebar. Apa artinya lebar, Bu? Habis, selesai, tuntas, nggak ada yang nyisa. Berarti lebaran itu adalah hari di mana selesai semua sakit hati kita. Hari di mana selesai semua dendam, kesumat dan benci kita. Harusnya selesai lebaran. Ada yang bilang leburan, artinya dosanya melebur, hilang. Ada yang bilang laburan. Laburan itu cat putih itu, Pak. Orang Jawa bilangnya labur, ngelabur, ngecat pakai warna putih, laburan. Ada yang bilang lagi luberan. Lebaran dibilang luberan kenapa? Karena makanan saat itu berlimpah, sampai luber semuanya, dibilanglah luberan. Liburan. Orang Arab ngebilangnya dulu kalau Idul Fitri itu kan pakai gandum, jadilah roti, itu khas orang Arab. Sunan Kalijogo mikir Indonesia harus punya makanan sendiri. Makanan pokok kita bukan gandum, beras, nasi. Dibikinlah dia persegi empat, dihiasilah, dibungkus dari pohon kelapa. Dinamainnya dari nama Jawa. Nama aslinya dulu kupat, ngaku lepat, ngaku salah. Lama-lama dinamain jadi ketupat. Saat itu ketupat ditemenin sama makanan namanya ketan. Ketan itu dari bahasa Jawa, ngereketken ikatan, nyambungin ikatan.
Makanya lihat ketan, berasnya nempel-nempel Pak. Ibu pernah lihat nggak itu ketan berasnya pada perak misa-misa? Itu ketan berantem namanya Bu. Kalau ketan akur yang kita makan, tuh dia lagi ngajarin, lu sama orang lain jangan pada jauh, pada deketan. Tuh ketan, ngereketkan ikatan. Kupat, ngaku lepat, ngaku salah. Dulu Bu, kalau lebaran, saking bersyukurnya orang lebaran kan bahagia, turun ampunan, turun cahaya bahasa Arabnya ja'a an-nur, datang cahaya, ditandai dengan pohon kelapa tuh yang melengkung, ja'a an-nur. Lama-lama orang Jawa bilangnya jadi janur. Itu dari situ. Dulu orang kalau bulan Syawal sama-sama ngucapin takbir, ngucapin istighfar. Di bawah pintu, nama pintunya pintu ampunan. Ampunan bahasa Arabnya gofuro. Orang Jawa nggak bisa bilang gofuro, lama-lama pintunya bilang pintu gapura. Itulah kenapa ada istilah gapura. Oh banyak Pak. Makin kesini yang paling banyak bikin makanan jadi orang Sunda. Makanya orang Sunda tuh singkatan makanannya banyak. Cireng, apa kepanjangannya? Aci digoreng, cilok, aci dicolok, cuanki, cari cuan jalan kaki. Baru tahu ya sian deh lo. Batagor, bakso tahu goreng. Nih yang ini tahu nggak artinya? Ketoprak, ketupat toge digeprak. Jadi itu istilah-istilah yang hebat lah orang Indonesia ya. Bapak Ibu yang berbahagia, waktu kita nggak lama terakhir saya pesan begini, nanti di bulan Lebaran sesuai yang kita makan kupat. Ingat tuh, Ibu kalau makan ketupat, oh ngaku lepat. Kita lagi ngaku salah, nggak usah gengsi kalau kita punya salah. Apa hina orang yang salah minta maaf? Tidak akan pernah menjadi hina orang yang minta maaf. Justru orang yang minta maaf menjadi mulia di mata Allah. Ibu kalau lagi makan ketan, oh ingat Ustadz Zaki nih, ketan ngereketkan ikatan pada nempel-nempel, saya kudu akur sama saudara. Banyak nggak Bu sholatnya rajin, tapi sama saudara berantem nggak kelar-kelar? Banyak. Makanya hati-hati, Lebaran itu Ibu harus paham, jangan sama orang lain Ibu akur, sama saudara sendiri nggak pernah akur. Perbaikilah hubungan yang terbaik itu bersama dengan orang-orang tercinta yang kita sayang. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah udah jam 5:52. Bapak Ibu, saya mau menginformasikan dan kami sudah izin ke panitia penyelenggara acara di perumahan ini. Jadi saya ini rutin fokus dan concern di bidang sosial kemanusiaan. Tahun kemarin saya ajak istri dan anak-anak saya umroh. Semua saya boyong, saya angkut umroh. Kami lebaran di kota Madinah, alhamdulillah. Pulangnya anak saya ada yang minta ke Korea, mau lihat artis drakor. Keseringan lihat drakor kali ya. Yang bontot anak saya mau lihat Manchester United di Inggris. Keseringan lihat bola. Enggak, saya kasih apaan ke Korea, nggak ada. Ke Inggris nggak ada. Pada nanya kenapa Bi? Nggak ada duitnya. Saya cuma mau bilang begini, saya ini sebenarnya bukan ustadz. Saya sebenarnya bukan ustadz. Saya CEO yang lagi menyamar jadi ustadz. Ini drama Cina ini kayaknya. Itu lagi ngetren tuh Pak. Si Anulan di truk-truk saya banyak. Saya bukan supir truk. Saya sebenarnya CEO yang lagi nyamar jadi supir begitu. Jadi alhamdulillah kegiatan kami berbagi rezeki. Nah, Lebaran tahun ini kami mau ke Jordan. Jordan itu negara yang bertetangga dengan Palestina itu. Ada 4 sih sebenarnya. Ada Jordan, Libanon, Suriah, Mesir. Tapi yang paling open dan paling welcome dengan anak-anak yatim Gaza itu Jordan. Jadi Ibu kalau di Gaza ada anak yatim, bapak emaknya hilang nih,
ketiban neruntuhan bangunan, kena bom, kena rudal. Itu anak-anak kecil yang umur kayak gini-gini Pak, 3 tahun, 5 tahun, udah gak ada bapak emaknya, udah gak ada saudaranya, diangkutin semua tuh masuk ke negara Jordan secara diam-diam. Baru sama Raja Jordan diterima, dibikin camp-camp penampungan seadanya. Saya ngelihat langsung banyak anak-anak kecil yang nyampe di sana Pak, jahitannya masih pada copot. Karena anestesi, mereka nggak punya obat bius, kehabisan dana. Bapak Ibu, Ramadan ini sampai Lebaran, istri saya mau ke sana. Kebetulan saya nemenin anak-anak Lebaran di Indonesia. Istri saya yang saya minta ke sana mau bawain titipan bantuan buat masyarakat Gaza yang ada di Jordan. Sudah terkumpul terakhir 521 juta. Yang 500 juta udah saya tukar ke dolar, berapa puluh ribu dolar gitu kemarin, udah saya simpan. Yang 21 juta lebih untuk korban bencana alam di Tamiang, Sumatera Utara dan tempat lain yang ada di Indonesia. 500 juta mau dibawa sama istri saya. Nah Ibu, ini masih berjalan terus. Kalau ada yang mau nitipin sumbangan buat anak yatim Gaza, silahkan. Mumpung saya langsung nggak pakai pihak ketiga. Biasanya saya dulu pakai pihak ketiga, adalah satu lembaga saya titip 1 sekian M. Malah bermasalah, rame lah di TV. Itu lembaganya dari 3 huruf lah, pokoknya nggak saya sebut. Rame, uangnya 1 sekian itu kemana? Habis Pak, boncos. Saya nanya uang saya kemana, udah nggak bisa dipertanggungjawabkan. Dari situlah saya mulai dalam hati, gua yang ngajak, gua yang nganterin. Alhamdulillah nggak melalui pihak ketiga. Kami nanti akan melampirkan ucapan terima kasih. Dana yang terkumpul berapa, nanti kami catat di sini. Nilai rupiahnya masih kosong Ibu. Berapapun nilai yang terkumpul itu kami terima, dan setiap rupiah demi Allah menjadi amanah bagi kami dunia akhirat. Di yayasan kami Darul Azkia, tim keuangannya khusus, bendaharanya khusus. Jadi ini betul-betul amanah yang kami kelola secara syar'i, berpatok dan rujukannya kepada aturan Kementerian Sosial dan Agama. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, nanti ada yang bisa dibawa keliling sambil kita berzikir, sambil Bapak Ibu boleh kalau ada yang mau sedekah, silahkan saja. Kesempatan ini jelang maghrib, waktu berkah, niatkan buat anak yatim Gaza ya, bukan buat yayasan. Yayasan hanya yang menerima, menghitung dan membantu. Yang menghantarkan langsung nanti istri saya, bukan orang lain. Bapak Ibu silahkan sambil kita berzikir sama-sama, sambil tangannya kita bersedekah. Yuk, Subhanallah walhamdulillah, lebih semangat. Wala ilaha wallahu akbar. Lagi, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.